Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, Gereja Tuhan hari ini kita bersama merayakan Pentakosta, suatu perayaan gereja yang barangkali belum semua gereja memaknai peristiwa Pentakosta ini. Banyak alasan gereja belum mengungkapkan perayaan Pentakosta, latar belakangnya banyak. Karena mungkin dari sekian banyak alasan, karena mungkin kita hidup biasa-biasa saja, yang kita sadari bahwa betul ada Roh Kudus. Karena sudah biasa hidup, maka Roh Kudus juga kita anggap biasa. Dan karena sudah dianggap biasa, maka yang terjadi, kita yang menguasai hidup ini. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ayat 13 mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, bagian ini yang mau saya angkat, mereka sedang mabuk anggur. Kalau dikatakan di situ mereka sedang mabuk anggur manis, lalu bisa ngomong macam-macam, mereka kan bilang begitu. Mereka sedang mabuk anggur karena mereka lihat para rasul ini bisa bicara panjang lebar, bisa bicara dengan segala macam bahasa, ini luar biasa. Dan orang Kristen kan biasanya begitu. Entah itu whisky, entah itu bir, entah itu CT, dibilang itu kan air kata-kata. Karena kalau sudah ngomong itu, kalau sudah minum itu kan ngoceh ya, nggak karuan ngocehnya. Tapi begini, mereka tuduh mereka sudah mabuk dengan anggur manis. Artinya mereka bukan diri mereka lagi, tapi mereka sudah dikuasai oleh anggur. Kalau orang sudah dikuasai oleh anggur dalam arti mabuk, ya begitu itu. Kayak tadi orang minum air kata-kata tadi. Dan apa ini? Dikuasai anggur, bukan lagi dirinya. Nah, berkenaan dengan Pentakosta apa? Dan aku berkenaan dengan Pentakosta yang kita baca ini, seseorang dikuasai oleh anggur atau dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau orang mengatakan bahwa dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, kira-kira apa yang terungkap dari hidupnya? Yang jadi persoalan, kenapa gereja tidak merayakan, atau banyak gereja masih belum merayakan peristiwa itu? Singkatnya, dari sekian banyak alasan yang tadi sudah saya kemukakan karena biasa-biasa saja, dengan kata lain, ingin saya sampaikan bahwa jangan-jangan bukan aku yang dikuasai oleh Roh Kudus, tapi akulah yang menguasai Roh Kudus. Dan tanpa sadar, banyak yang demikian. Akulah yang menguasai Roh Kudus. Roh Kudus, kalau saya kuasai berarti Roh Kudus yang aku atur.
bukan aku akhirnya diatur oleh Roh Kudus. Maka Paulus juga, ibu bapak, saudara-saudariku, dimanapun kita sekarang berada, baik dalam gereja maupun di rumah atau mungkin di lingkungan kerja, demikian Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 18 juga, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang mau menunjuk roh kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab bila tidak demikian, dikatakan tadi, itulah yang akan menguasai Roh Kudus. Karena kalau orang dikuasai oleh Roh Kudus, apakah yang akan terjadi pada dirinya? Berangkat dari teks yang kita baca, seseorang yang dikuasai oleh roh, dalam dirinya timbul sesuatu seperti mendorong dirinya, ada pengobaran dirinya. Dan kalau kita kenal roh adalah dalam bahasa Latin spirit, maka bila spirit itu dalam dirinya yang adalah spirit Allah atau Roh Kudus, atau dalam bahasa Latin Sancto Spiritus, spirit itulah yang akan mengungkapkan dirinya, atau dengan kata lain spirit itu diungkapkan lewat diri seseorang itu. Bagaimana ungkapan dirinya? Dan ungkapan dirinya, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ungkapan dirinya akan menyatakan kebenaran. Dirinya akan menceritakan. Dirinya itu hidup sebagai cerita tentang Yesus. Karena itulah tugas Roh Kudus. Apa kiranya tugas Roh Kudus, Bapak Ibu? Tugas Roh Kudus, mari kita baca, kita buka Injil Yohanes. Mari kita buka Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13, saya akan baca. Tetapi apabila ia datang, ia itu siapa? Roh Kudus. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus, saya ganti Roh Kudus ya. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus, itulah yang dikatakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh memberi hikmat, memberi kita mempunyai apa yang akan terjadi. Kita mampu untuk mengantisipasi. Dengan kata lain, kita akhirnya dapat berhati-hati. Roh Kudus akan memuliakan aku. Aku ini menunjuk pada Yesus. Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Ia yang Roh Kudus
ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalau begitu, kalau demikian, apa yang terjadi di Yerusalem pada saat itu? Ketika para murid menerima Roh Kudus, yang terjadi adalah akhirnya hidup para murid menyampaikan, menceritakan hidup para murid berperilaku apa yang sudah diajarkan dan diteladankan oleh Yesus. Nggak ada lain yang dilakukan oleh para murid. Dengan diterimanya oleh Roh Kudus, dengan kata lain singkatnya, dengan mereka menerima Roh Kudus, akhirnya mereka memberitakan Injil. Injil siapa? Injil apa? Yaitu Injil Yesus Kristus. Memberitakan Injil artinya menghadirkan hal yang baik, menghadirkan suasana yang baik, menghadirkan kehidupan yang damai sejahtera, menghadirkan kehidupan yang berpengharapan. Itulah Injil Kristus. Dan Bapak Ibu, dengan hari itu, ini pada hari Pentakosta di Yerusalem, pada hari itu para murid menerima Roh Kudus, dan setelah menerima Roh Kudus mereka memberitakan Injil. Disitulah disebut juga hari lahirnya gereja, karena tugas gereja adalah memberitakan Injil. Jadi kalau ditanya kapan gereja lahir, pada hari Pentakosta. Siapa itu gereja? Yakni mereka yang percaya pada Kristus, mereka yang mengikut Kristus, mereka yang menerima Roh Kudus, mereka yang dibaptiskan dalam Roh Kudus. Sebagaimana saudara dan saya gereja yang dibaptiskan juga dalam Roh Kudus. Jadi kalau itu ibu bapak, saudara-saudariku dan anak-anakku sekalian, ditanya tentang apa, bisa ketahuan orang yang menerima atau bahwa dalam diri orang itu ada Roh Kudus atau tidak? Bisa ketahuan nggak? Sederhananya bisa ketahuan kalau dia membuat perpecahan, membuat kegelisahan, membuat tidak damai, entah di rumah, entah di lingkungan kerja, entah di persekutuan, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak akan mungkin membuat perpecahan, membuat suasana jauh dari damai, membuat kehidupan orang tidak punya pengharapan. Itu bukan kerjaan Roh Kudus. Entah kerjaan rohnya siapa. Karena Roh Kudus gak mungkin begitu. Roh Kudus tidak membuat orang kesurupan, gak bisa mengendalikan diri. Roh Kudus tidak membuat orang seperti itu. Dia hadir dan tinggal bersama orang itu. Buahnya kelihatan. Kalau kita baca di surat Paulus untuk jemaat Galatia, kan ada buah roh di sana. Saya kira jemaat tahu buah roh dalam surat Galatia, yang dipimpin oleh roh dan yang dipimpin oleh daging, artinya dikuasai kemabukan dirinya.
Kekasih Tuhan, bila saat ini, hari ini, gereja merayakan Pentakosta, artinya kita memberi diri kita pekerjaan Roh Kudus sebagaimana seperti api, memberi semangat, memberi keberanian, mengobarkan itu api roh. Tetapi roh juga dia menghibur, api juga memberi terang. Maka Roh Kudus bukan membawa kegelapan. Roh Kudus meneguhkan iman. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan memuliakan Tuhan. Pasti hidupnya akan mengatakan, orang tanya, Pak Pendeta, apa sih orang yang dipimpin Roh Kudus? Sederhananya, dia bilang, Yesus adalah Tuhanku, itu suara Roh Kudus. Yesus adalah juru selamatku, itu Roh Kudus yang berkata dalam diri. Nah, kalau dia sudah ngomong, aku percaya pada Yesus, dan itulah Roh Kudus bekerja. Kalau begitu sekarang, apa yang dilakukan dari orang yang percaya itu? Maka orang yang percaya akan mengungkapkan lewat laku hidupnya apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Kristus. Itulah, saya percaya di Pondok Ungu pun Roh Kudus bekerja. Di hati ibu bapak, dalam keluarga saudara, Roh Kudus juga bekerja. Jangan pendamkan Roh Kudus. Jangan matikan Roh Allah itu. Biarkan ia hidup. Maka ada damai sejahtera. Apa yang kita terima dari Roh akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merayakan Pentakosta. Amin.